a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Delvina Farmasari, NIM 24171050 dari Program Studi Administrasi Publik. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Riau Sujarwani SOSMM selaku dosen pengampu mata kuliah Azas Manajemen. Di sini saya ingin mempresentasikan dua materi, yaitu membahas tentang pengorganisasian dan pengawasan. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi yang pertama, yaitu pengorganisasian. Di sini saya akan membahas tentang apa itu pengertian organisasi, hakikat organisasi, fungsi organisasi, dan terakhir bentuk organisasi. Oke, langsung saja kita masuk pengertian organisasi. Sebelumnya ada yang tahu apa itu organisasi? Saya jelaskan ya sedikit pengertian tentang organisasi. Organisasi itu adalah suatu kelompok atau wadah yang terdiri dari individu atau sekelompok orang yang bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi juga biasanya memiliki pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab yang jelas, serta didasarkan pada aturan atau prosedur yang disepakati bersama. Di materi ini juga ada beberapa definisi organisasi menurut para ahli. Yang pertama itu James De Money, yang dimana organisasi adalah bentuk setiap hubungan manusia untuk mencapai tujuan bersama yang dijalankan melalui pembagian kerja dan hierarki yang terstruktur. Yang kedua, George R. Terry, yaitu organisasi adalah kegiatan kelompok yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien. Yang ketiga, Max Weber, yaitu organisasi adalah struktur yang didesain secara rasional untuk mengkoordinasi kegiatan dan hubungan individu yang memiliki tugas tanggung jawab tertentu, biasanya dalam bentuk birokrasi. Yang terakhir itu Stephen P. Robbins, organisasi adalah bentuk sosial yang dikoordinasikan secara sadar yang terdiri atas dua atau lebih individu yang berfungsi berdasarkan apa sih hakikat dalam pengorganisasian itu? Hakikat dalam pengorganisasian itu adalah suatu kesatuan yang terdiri dari sekelompok orang yang bekerja sama secara terstruktur dan sistematis untuk mencapai tujuannya bersama. Organisasi mencakup elemen-elemen seperti individu, tugas, tujuan, struktur, dan proses kerja yang saling terkait. Organisasi juga dapat berbentuk informal, misalnya perusahaan, lembaga, dan pemerintah, atau juga informal seperti kelompok teman dan komunitas. Tujuannya adalah untuk mengelola sumber daya secara efektif sehingga menghasilkan hasil yang lebih besar dibanding upaya individu secara terpisah. Di sini organisasi juga bisa dijadikan sebagai alat manajemen, yang dimana organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu yang pertama organisasi sebagai wadah atau relatif statis, yang dimana tempat dimana kegiatan manajemen dilaksanakan. Yang kedua itu organisasi sebagai proses atau dinamis, interaction antara orang-orang di dalam organisasi, formal maupun informal. 8 unsur-unsur pengorganisasian. Yang pertama, tujuan organisasi merupakan landasan utama dalam pengorganisasian. Setiap kegiatan yang diorganisasi harus selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, pembagian kerja. Proses membagi tugas atau aktivitas ke dalam bagian-bagian spesifik untuk meningkatkan efisiensi. Pembagian kerja juga menentukan tanggung jawab yang diperankan setiap individu. Ketiga, koordinasi, upaya mengintegrasikan berbagai aktivitas dan tugas yang berbeda agar semuanya berjalan harmonis sesuai tujuan organisasi. Yang keempat, struktur organisasi, yang dimana pengaturan formal yang menunjukkan hierarki, hubungan kerja, dan alur komunikasi. Struktur ini mencakup jabatan, wewenang, dan tanggung jawab. Kelima, wewenang dan tanggung jawab. Wewenang adalah hak untuk memberikan perintah, sedangkan tanggung jawab adalah kewajiban untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Yang keenam, komunikasi. Sistem penyampaian informasi baik vertikal, atasan ke bawahan dan sebaliknya, maupun horizontal
antar bagian atau divisi untuk mendukung kelancaran kerja. Yang ketujuh, sumber daya. Unsur ini merupakan sumber daya manusia, finansial, teknologi, dan material yang diperlukan untuk menjalankan organisasi. Dan yang terakhir, standar prosedur operasi atau SOP. Panduan untuk memastikan setiap aktivitas dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan sehingga terciptanya keseragaman dan efisiensi. 4 fungsi organisasi yang harus ada di dalam pengorganisasian. Yang pertama, pembagian tugas, yaitu menentukan pekerjaan apa saja yang dilakukan, membagi pekerjaan ke dalam tugas spesifik sesuai kebutuhan organisasi. Yang kedua, pembentukan struktur organisasi, membentuk kerangka atau kerja yang jelas seperti divisi, departemen, atau tim, menetapkan hierarki untuk mempermudah alur kerja dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, pemerintah peran dan tanggung jawab, mendefinisikan tanggung jawab setiap individu atau kelompok, menciptakan kejelasan mengenai siapa saja yang bertanggung jawab atau atas tugas tertentu. Yang keempat, penyesuaian dan evaluasi, mengadaptasi struktur organisasi terhadap perubahan lingkungan atau kebutuhan organisasi. Prinsip organisasi. Prinsip organisasi adalah dasar-dasar atau pedoman yang digunakan untuk mengatur, mengelola, dan menjalankan suatu organisasi agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa prinsip organisasi yang umum. Yang pertama itu tujuan yang jelas, 2 pembagian kerja, 3 efisiensi, 4 kesatuan perintah, 5 kesatuan arah, 6 koordinasi, 7 keseimbangan, dan terakhir 8 fleksibilitas. Beberapa bentuk dalam organisasi. Yang pertama itu lini atau garis. Suatu organisasi di mana kepala eksekutif dipandang sebagai sumber wewenang tunggal, segala keputusan atau kebijakan dan tanggung jawab ada pada satu tangan. Yang kedua itu organisasi staf, adalah suatu organisasi yang mempunyai hubungan dengan pucuk pimpinan dan mempunyai fungsi memberikan bantuan, baik berupa pemikiran maupun bantuan yang lain demi kelancaran tugas pimpinan dalam mencapai tujuan secara keseluruhan. Di sini juga tidak mempunyai garis komando ke bawah atau ke daerah. Yang ketiga, organisasi lini atau garis dan staf. Suatu bentuk organisasi di mana pimpinan dibantu oleh staf dan ada kesempatan komando serta memiliki garis komando dari tingkat yang paling atas hingga tingkat yang paling bawah atau dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Yang terakhir, organisasi tipe panitia adalah suatu organisasi di mana pimpinan berbentuk kolektif terdiri atas beberapa orang, segala keputusan diambil dalam suatu quorum dan menjadi tanggung jawab bersama. Dan pembahasan dari materi yang pertama yaitu tentang pengorganisasian. Kita lanjut saja pada materi yang kedua yaitu tentang pengawasan. Di sini saya akan membahas tentang apa itu pengertian pengawasan, sasaran pengawasan, sifat pengawasan, teknik pengawasan, metode pengawasan, fungsi pengawasan, dan terakhir itu proses pengawasan. Oke, pada pembahasan pertama yaitu tentang pengertian pengawasan. Pengawasan atau kontrol adalah fungsi manajerial yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan mencakup proses pemantauan, evaluasi, dan tindakan korektif untuk menjaga keberhasilan suatu organisasi. Dan pengawasan juga merupakan bagian integral dari siklus manajemen yang melengkapi fungsi lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan. Sasaran dalam pengawasan, yaitu bahwa melalui pengawasan pelaksana tugas-tugas yang telah ditentukan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang telah digariskan dalam rencana, bahwa struktur serta hierarki organisasi sesuai dengan pola yang telah ditentukan dalam rencana, bahwa seseorang sungguh-sungguh ditempatkan sesuai dengan bakat, keahlian, dan pendidikan serta pengalamannya, dan bahwa usaha
pengembangan keterampilan bahwa dilaksanakan secara berencana, kontinu, dan sistematis. Bahwa penggunaan alat-alat diusahakan agar sehemat mungkin, bahwa sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang dari garis-garis kebijakan yang telah tercermin dalam rencana, bahwa terdapat penyimpangan dan atau penyelenggaraan dalam menggunaan kekuasaan. Beberapa sifat pengawasan, yaitu yang pertama fact-finding, yang dimana pelaksanaan fungsi pengawasan harus menentukan fakta-fakta bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi atau faktor biaya, tenaga kerja, sistem, dan prosedur kerja. Struktur organisasi dalam faktor psikologis seperti rasa dihormati, hargai, kemajuan dalam karir, dan lain-lain. Yang kedua, preventif, yaitu proses pengawasan yang dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan dan penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan. Yang ketiga, masa sekarang. Pengawasan hanya dapat ditunjukkan terhadap kegiatan-kegiatan yang kini sedang dilaksanakan. Yang keempat, sebagai alat. Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi, tidak boleh dipandang sebagai tujuan. Lanjut, yang kelima, sifat pengawasan yaitu mempermudah tercapainya tujuan, yaitu pelaksanaan pengawasan harus mempermudah tercapainya tujuan. Efisien, jangan sampai pengawasan malah menghambat usaha peningkatan efisiensi. Yang ketujuh, menemukan apa yang tidak betul, bukan siapa yang salah. Pengawasan tidak untuk menentukan siapa yang salah. Jika ada ketidakberesan, akan tetap untuk menemukan yang tidak betul. Yang terakhir, bersifat membimbing. Pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaksanaan meningkatkan kemampuannya untuk melakukan yang ditentukan. Teknik pengawasan. Pada prinsip ini, terdapat dua macam teknik pengawasan, yaitu pengawasan langsung atau direct control. Apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan, dapat berbentuk inspeksi langsung, on the spot, observation, on the spot report. Yang kedua, pengawasan tidak langsung, indirect control. Pengawasan dari jarak jauh dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan, dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Metode pengawasan. Metode pengawasan terdiri dari 3 metode, yaitu yang pertama metode observasi langsung, yang dimana metode pengamatan langsung oleh atasan atau pimpinan terhadap pelaksanaan kerja yang sedang dilakukan oleh pegawai atau petugas. Yang kedua, metode statistik, pengamatan yang dilakukan melalui data yang disusun secara statistik dengan grafis atau yang disusun dari data yang sudah diolah sehingga mudah dipahami. Yang terakhir, metode laporan. Pengawasan dilakukan setelah diketahui kesalahpahaman, kekeliruan, dan penyalahgunaan dari laporan yang diterima. Fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah salah satu fungsi penting dalam manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut adalah fungsi utama dalam pengawasan. Yang pertama, mencegah penyimpangan. Yang kedua, memperbaiki kesalahan atau kelemahan. Yang ketiga, menindak penyalahgunaan atau penyelewengan. Yang ketiga, mendinamisasi organisasi dan kegiatan manajemen. Yang keempat, mempertebal rasa tanggung jawab. Yang terakhir, mendidik pegawai atau pelaksana. Proses pengawasan. Proses pengawasan terdiri atas beberapa tindakan, antara lain menetapkan dasar atau standar pengawasan, menentukan yang harus dikerjakan, yang hendak dicapai, diharapkan, dituju, atau dicita-citakan. Yang kedua, meneliti, memeriksa, dan menilai hasil yang dapat dicapai, meneliti apa yang sedang dilakukan dan dikerjakan. Yang ketiga, membandingkan hasil pelaksanaan dengan dasar standar yang telah ditetapkan, membandingkan hasil dengan apa yang diharapkan, dicita-citakan sebelumnya. Yang terakhir, memperbaiki penyimpangan, kesalahan, dan kelemahan dengan
tindakan koreksi, menerima hasil atau menolak hasil yang dicapai melalui tindakan-tindakan yang telah dilakukan. Baik, sekian presentasi dari saya membahas mengenai pengorganisasian dan pengawasan. Apabila ada kesalahan kata dalam menjelaskan atau ada kata-kata yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.